Legend of the Great Sage. Chapter 766. Li Qingshan tersenyum dan menatap gemerisik hutan bambu di luar jendela. Tampaknya, tebakannya benar. Identitasnya sebagai murid sekuler kebetulan berguna untuk hal seperti ini. Pada saat yang sama, ia memiliki dua identitas di dua sekte besar di Provinsi Hijau. Meskipun dia bukan inti dari salah satu sekte, statusnya tidak rendah, dan dia kebetulan adalah seorang Dasmon. Urusan dunia sungguh tidak dapat diprediksi. Qingshan, apakah kamu benar-benar pergi ke istana koleksi pedang untuk menjadi tetua tamu? Liu Chuanfeng bertanya dari samping. Dia berhati-hati, seolah-olah dia takut menyinggung Li Qingshan dengan sedikit kecerobohan. Li Qingshan tidak pernah bersikap apapun, tetapi setelah bertahun-tahun berperang dan membunuh, dia telah membangun kekuatannya. Dia memberikan rasa kagum yang alami. Asosiasi Cludwisep telah berkembang sangat cepat di Komando Rui. Liu Chuanfeng secara khusus mengundang Li Qingshan ke Pulau Cludwisep hari ini agar dia dapat terus menulis. Awalnya, dia mengingat identitasnya sebagai murid sekolah novel, tapi dia tidak pernah berharap dia benar-benar setuju. Li Qingshan merasa bahwa jimat ilahi ciptaan agung akan berguna suatu hari nanti, jadi dia membawa N kecil ke sini untuk menghidupkan kembali perasaan masa lalu. Dia tidak perlu meminum air perenungan. Dengan kultivasinya saat ini, tidak ada yang tidak dapat dia ingat jika dia mencoba mengingatnya. Akibatnya, ia menjadi plagiator dan meminta Little N mengeditnya. Sangat memuaskan. Bagaimana aku bisa menolak ajakan hangat orang lain? Little N, luangkan waktu Anda untuk mengeditnya di sini. Aku akan pergi menemui Yin Xiaochou itu lagi. Petik 2. Li Qingshan berdiri. Tepat ketika dia hendak lepas landas, dia melirik ke sekolah seni lukis di dekatnya dan teringat bahwa Chu Danxing tidak menghadiri jamuan makan Hua Sengshan di Gunung Soaring Afterglow. Dia bertanya-tanya bagaimana kaligrafi 3 absolut diperbaiki, jadi dia mendarat di pulau itu dan menarik murid sekolah seni lukis. Dia bertanya, di mana Patriark Mucu? Komandan Li, sang patriark saat ini sedang dalam budidaya terpencil. Dia bilang tidak ada yang boleh mengganggunya. Kata murid itu dengan suara gemetar. Kamu benar-benar telah menyusahkannya, kata Li Qingshan. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk memperbaiki harta karun seperti kaligrafi 3 absolut. Jika ada kesempatan, dia akan menebusnya. Begitu Li Qingshan lepas landas, seberkas cahaya terbang dari arah prefektur Clear River dan mendarat di Pulau Cludwisep. Itu adalah Hua Chenglu. Dia sedikit mengernyit, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Liu Chuanfeng buru-buru maju untuk menyambutnya. Komandan Hua, kenapa kamu ada di sini? Apakah Komandan Li ada di sini? Sayangnya, dia baru saja tiba di Soaring Afterglow Mountain. Kalau begitu, dia seharusnya sudah tahu. Hua Chenglu menghela nafas panjang. Di dalam bangunan bambu, N kecil berhenti menulis dan melihat keluar jendela. Kemudian, dia menundukkan kepalanya lagi dan menulis coretan demi coretan tanpa gangguan apapun. Rekan Daois Yin, tuanku telah setuju. Ayo bersiap-siap berangkat. Li Qingshan datang ke Soaring Down Mountain lagi, menemukan Yin Xiaochou, dan langsung ke pokok permasalahan. Rekan Daois Li, ada sesuatu yang berubah. Yin Xiaochou tidak terkejut, tapi ada sedikit rasa malu di wajahnya. Perubahan apa? Apakah kamu tidak melihat Chenglu? Hua Sengshan menyela. Belum. Ada apa dengan Chenglu? Petik 2. Jadi kamu masih belum tahu. Pengawal Hawkwolf telah menunjukmu sebagai Komandan Serigala Putih di Komando Laut Selatan di Provinsi Kabut. Komandan Serigala Putih. Li Qingshan mengerutkan kening. Kenapa hanya Komandan Serigala Putih saja? Sebenarnya ada Komandan White Hawk di tempat jelek seperti Komando Laut Selatan. Apapun, dia datang ke Provinsi Kabut terutama untuk Rusin, dan juga untuk mencari pohon Wutong Dewa. Dia tidak peduli dengan posisinya. Tapi apa hubungannya dengan apapun? Aku akan bertugas selama beberapa hari di malam hari, jadi apa yang bisa dilakukan penjaga Hawkwolf terhadapku? Li Qingshan tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum. Jadi istana koleksi pedang takut aku akan terbunuh di Laut Selatan dan kehilangan pedang berharga istanamu. Benar kan? Benar, Komando Laut Selatan adalah tempat yang buas dan berbahaya. Jika pedang itu hilang di sana, akan sangat sulit bagi istana koleksi pedang untuk menemukannya, kata Yin Xiaochou dengan tenang. Setiap pedang di puncak koleksi pedang adalah harta berharga yang istana koleksi pedang tidak dapat hidup tanpanya. Dengan pemahaman Li Qingshan tentang jalur pedang, kemungkinan besar dia akan menghunus pedang harta karun misterius. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh hilang dari istana koleksi pedang. Kehilangan pedang Soaring Dragon telah membuat istana koleksi pedang merenunginya. Dengan kematian Bulan Utara, mereka kehilangan semua jejaknya, tidak dapat menemukannya lagi. Orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Mungkin bukan hal yang baik bagimu untuk membawa harta karun misterius ke Laut Selatan. Yin Xiaochou tidak pernah membayangkan bahwa Bulan Utara, yang sudah pasti sudah mati, saat ini berdiri tepat di hadapannya dalam keadaan hidup dan sehat, mendiskusikan bagaimana dia bisa mengambil pedang lain dari istana koleksi pedang. Aku mengerti. Lalu aku akan langsung mengambil jabatanku di Provinsi Kabut. Kita akan membicarakan tentang pedang saat aku kembali. Li Qingshan tidak menjadi marah. Dia hanya setuju untuk menjadi tetua tamu di istana koleksi pedang untuk mengambil keuntungan dari mereka. Bahkan sekarang, dia masih merasakan permusuhan terhadap istana koleksi pedang, jadi dia jelas tidak akan meminta mereka untuk mempercayainya.
Itu hanya sebuah pedang. Tidak ada bedanya apakah dia mengambilnya cepat atau lambat. Tidak perlu terburu-buru. Dengan betapa murah hati Li Qingshan, Yin Xiaochou malah merasa agak malu. Dia mengeluarkan slip giok. Karena kamu telah setuju untuk menjadi tetua tamu di istana koleksi pedang kami, terimalah slip giok ini. Li Qingshan menerima slip giok itu dan mengirimkan perasaan jiwanya ke dalamnya. Matanya berangsur-angsur bersinar, dan dia tersenyum. Terima kasih, kawan Yin. Aku tidak akan menahan diri saat itu. Ada lebih dari selusin gaya pedang tanpa nama yang tercatat di slip giok. Ada yang anggun dan lincah, ada pula yang sederhana dan berat. Semuanya sangat rumit, pada dasarnya merupakan inti dari berbagai gaya pedang. Ada hampir 100 teknik pedang juga. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa satu pedang sepanjang 1 meter bisa menghasilkan begitu banyak variasi. Bagaimanapun, mereka benar-benar sekte pembudidaya pedang. Mereka benar-benar punya beberapa trik. Setelah aku mempelajarinya dengan cermat, jalur pedangku pasti akan mencapai tingkat yang baru, dan aku akan bisa melepaskan kekuatan penuh pedang naga iblis. Namun, yang paling membuatnya senang bukanlah gaya pedang dan teknik pedang ini, melainkan metode budidaya yang disebut jantung pedang. Itu dibagi menjadi 3 bagian, mempersembahkan pedang, memurnikan pedang, dan menempa pedang. Ini menjelaskan secara rinci cara melunakkan pedang dan meningkatkan kualitas pedang. Bagi Li Qingshan saat ini bisa dianggap sebagai hujan yang tepat waktu. Dia kebetulan ingin menyempurnakan pedang iblis pengkhianat menjadi harta iblis sejati. Meskipun pedang iblis pengkhianat dapat melahap hati iblis dan meningkatkan kekuatannya, laju peningkatannya relatif lambat. Bahkan dengan beberapa lusin hati iblis komandan iblis di tangannya, dia tidak yakin dia bisa berhasil. Sekarang dia memiliki metode kultivasi ini, peluang keberhasilannya meningkat drastis. Meski tidak 100%, dia yakin 70 hingga 80%. Lagi pula aku masih bisa memanfaatkanmu. Li Qingshan merasa puas. Lalu dia bertanya, kapan kalian berdua berencana berangkat? Mungkin dalam 1 atau 2 hari ke depan. Hua Sengshan menjawab. Tiba-tiba, dia menatap ke bawah gunung. Seseorang datang. Aneh, kenapa dia datang mencariku? Di kaki gunung, seorang pria berdiri di depan pintu masuk. Dia berpakaian seperti seorang petani dan tampak sangat sederhana, tetapi dia memiliki sikap yang tidak dimiliki oleh petani biasa. Dia tidak menjadi budak atau sombong, dan dia dibangun dari tanah dan kayu. Di sampingnya berdiri seorang remaja berpakaian cerah. Remaja itu membawa pedang di punggungnya, dan dia tampak sedikit tidak nyaman. Mereka adalah pemimpin sekolah pertanian, Li Long, dan Li Qingshan, yang telah mengubah namanya menjadi Li Xiaoyao dan Li Qingxi. Li Xiaoyao berkata, Tuan, mengapa kita tidak kembali? Berdebar, Li Long memukul kepala Li Long. Bocah terkutuk, aku membawamu ke sini karena kamu bilang kamu ingin belajar pedang di istana koleksi pedang. Sekarang kita sudah di sini, kamu jadi ketakutan. Pria macam apa kamu? Ini masih kultivasi. Dimanapun tetap sama. Kok bisa sama? Fakultas pertanian kita fokus pada pertanian. Kita fokus pada kehidupan, jadi kita harus beradaptasi dengan perubahan hidup. Pedang adalah senjata yang mematikan. Ini berfokus pada kematian, jadi harus pantang menyerah dan tegas. Kamu masih muda saat ini, jadi temperamenmu masih belum tenang. Jika kamu bertani denganku selama beberapa tahun lagi, itu akan terlambat bahkan jika kamu ingin belajar pedang. Apakah dia menginginkanku? Li Xiaoyao berkata dengan gelisah. Bagi mereka yang ingin mempelajari pedang, istana koleksi pedang dapat digambarkan sebagai tanah suci. Yin Xiaochou telah mengalahkan para kultivator jenius di 22 prefektur secara berturut-turut, jadi dia telah membuat namanya terkenal. Dia merasa sangat tertekan. Bagaimana kamu tahu kalau tidak mencoba? Kalau tidak berhasil, masih ada tempat lain. Anda juga tidak perlu takut. Dia kuat, tapi bukankah dia masih dikalahkan olehmu oleh seseorang dari kampung halaman yang sama? Petik 2. Ketika Li Qingshan disebutkan, semangat Li Xiaoyao bangkit. Benar saja, dia menjadi sedikit lebih berani. Selama bertahun-tahun yang dia habiskan bersama Li Long, pikirannya telah cukup matang. Dia memahami banyak hal di masa lalu dan juga memahami kesulitan Li Qingshan, jadi dia tidak lagi membencinya. Paman kedua yang menolak mengakuinya tetap menjadi idolanya. Saat ini, formasi telah diaktifkan. Li Long menarik Li Xiaoyao berdiri dan menyusutkan tanah di bawah kakinya, tiba di puncak gunung dalam waktu singkat. Melihat Li Qingshan juga ada di sana, dia merasa sedikit lebih percaya diri. Apa yang membawamu ke sini, Patriark Li? Hua Sengshan bertanya sambil tersenyum. Li Long selalu fokus pada urusan pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dalam pengasingan, sehingga mereka tidak memiliki banyak kontak. Yang dia tahu hanyalah dia berasal dari kampung halaman yang sama dengan Li Qingshan. Aku dengar kamu akan pergi ke istana koleksi pedang, jadi aku datang khusus untuk mengantarmu pergi. Ini hanya hadiah kecil, tapi itu tidak cukup. Li Long mengeluarkan keranjang buah yang telah disiapkannya. Ada apel, pir, dan berbagai buah lainnya. Semuanya dipenuhi dengan ki spiritual dan memiliki kilau yang cerah. Hua Sengshan menolaknya sebelum menerimanya. Saat itulah Li Long berkata, aku juga punya permintaan. Anak ini adalah muridku, dan dia selalu jatuh cinta pada jalur pedang. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membawanya ke istana koleksi pedang untuk mencobanya, sesama Yin.
Li Xiaoyao melirik Li Qingshan dan tidak lagi berani menatapnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yin Xiaochou dengan pedang air pecah di pinggangnya. Wajahnya dipenuhi rasa hormat dan kerinduan. Jika dia ingin menjadi murid istana koleksi pedang, dia harus menjalani ujian yang ketat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa aku putuskan dengan satu kata pun. Bakat anak ini biasa-biasa saja, kurang keberanian dan keteguhan hati. Dia tidak cocok untuk menempuh jalur seorang kultivator pedang, jadi yang terbaik adalah jika dia terus berkultivasi di sekolah pertanian. Petik 2. Yin Xiaochou telah mewarisi niat pedang dari para ahli pedang air rusak di masa lalu, jadi dia memiliki kemampuan untuk menilai orang. Sudah sangat sulit bagi anak ini untuk memulai jalur kultivasi. Kemungkinan dia mengalami kesengsaraan surgawi yang pertama sangat kecil. Namun, bagi istana koleksi pedang, ini adalah persyaratan paling mendasar, atau dia bahkan tidak akan menjadi murid formal. Li Xiaoyao menunduk. Wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih. Dia masih muda, dan dia belum berpengalaman. Dia memang memiliki kebaikan di hatinya, tapi dia benar-benar fokus untuk menjadi pengguna pedang. Bahkan aku tidak bisa membujuknya sebaliknya. Li Long menghela nafas dengan lembut dan mengusap kepala Li Xiaoyao, tapi dia menatap Li Qingshan. Li Qingshan berkata, biarkan saja dia mencobanya, kawan Yin. Jika dia tidak bisa lulus ujian istana koleksi pedang, maka tidak perlu menyebutkan apapun lagi. Kirimkan saja dia kembali. Sepertinya aku tidak memiliki bakat luar biasa atau keberanian saat itu. Benar-benar, saya menemukan Anda luar biasa saat saya melihat Anda. Nama belakang anak ini adalah Li juga. Apakah dia kerabat dari kampung halamanmu? Hua Sengsan tersenyum. Li Qingshan hanya tersenyum. Saya harus belajar pedang. Li Xiaoyao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras. Oh mengapa? Yin Xiaochou bertanya. Kedua orang tuaku dibunuh oleh orang jahat. Kamu ingin membalaskan dendam mereka. Li Long menggelengkan kepalanya. Orang jahat itu sudah lama meninggal. Lalu mengapa? Chapter 767. Li Xiaoyao mengepalkan tangannya dengan kuat. Di dalam kelemahannya, sebenarnya ada rasa tekad. Li Qingshan mengangguk diam-diam. Setidaknya ia belum terkontaminasi oleh kebodohan dan kelicikan orang tuanya. Jika itu masalahnya, aku akan mengajakmu. Namun, apakah Anda bisa menjadi murid istana koleksi pedang atau tidak? Itu tergantung nasib Anda, kata Yin Xiaochou. Ya, Li Xiaoyao mengangguk dengan tegas, sangat gembira. Kemudian dia memandang Li Long dan menjadi enggan berpisah dengannya. Li Long berkata, berhenti bertingkah seperti gadis kecil. Pelajari pedang dengan benar. Jangan mempermalukan desa Craching Ox kami. Ya Tuan. Li Xiaoyao menatap Li Qingshan lagi dan diam-diam mengambil keputusan. Bakatnya biasa-biasa saja, tapi dia yakin masih ada harapan selama dia bekerja keras. Kemudian Yin Xiaochou berkata kepada Hua Sengsan, tidak perlu berlama-lama. Ayo berangkat sekarang juga. Saya akan berkultivasi terpencil untuk sementara waktu setelah saya kembali ke istana koleksi pedang. Begitu aku menjalani kesengsaraan surgawi kedua, aku pasti akan menantang rekan Li, bukan, Li yang lebih tua lagi. Petik 2. Baiklah, tapi aku harus menghunus pedang bagus dari puncak koleksi pedang terlebih dahulu. Meskipun Li Qingshan memusuhi istana koleksi pedang, dia tidak bisa tidak mengagumi warisan mereka. Baik Fu Qingjin maupun Yin Xiaochou adalah pahlawan di antara manusia, yang memiliki keberanian luar biasa. Bahkan Penatua Naga melonjak pun tegas dan tegas. Bukan tanpa alasan dia berhasil bertahan selama bertahun-tahun. Hua Sengsan berkata, sayang sekali aku tidak bisa mengantarmu pergi, Qingshan. Tidak perlu bersikap sopan. Gunung tidak pernah berubah, dan sungai tidak pernah berhenti mengalir. Kita akan bertemu lagi. Li Qingshan menggenggam tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia menyaksikan mereka bertiga menghilang ke cakrawala sebelum berbalik dan berkata kepada Li Long, sulit bagimu beberapa tahun terakhir ini. Wajar jika murid-muridku sendiri bekerja lebih keras. Seberapa jauh aku bisa melangkah di masa depan terserah padaku. Li Qingshan kembali ke kota Clear River dan tiba di pintu masuk penjaga Hawkwolf, sambil menatap ke atas. Di lantai atas, Hua Chenglu saat ini bersandar di sandaran kursi dan menatap keluar jendela. Dia mengerutkan alisnya sambil berpikir sambil dengan lembut mengetuk sandaran tangan dengan jari-jarinya yang ramping. Sejak dia keluar dari pelatihan tertutupnya, meskipun mereka hanya bertemu beberapa kali dengan tergesa-gesa, ada banyak riak di hatinya. Namun, karena sudah terlambat, dia hanya bisa menerima hasil ini dengan tenang. Dia bukan gadis kecil, dia juga bukan Hua Sengsan. Ia tak ingin terjerat dengan kata cinta. Tidak apa-apa melihatnya sesekali. Tidak masalah jika digoda olehnya beberapa kali. Tapi sekarang, itu pun mustahil, karena dia akan pergi ke Provinsi Kabut. Akan baik-baik saja jika itu hanya pemisahan, tapi itu pastilah wilayah Laut Selatan yang paling berbahaya. Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya? Pada saat ini, sosok yang dikenalnya muncul di depan jendela dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu pikirkan? Saudara Li, Hua Chenglu berdiri. Bibir merahnya terbuka saat dia mempertimbangkan bagaimana dia harus memberitahunya tentang berita buruk ini. Saya sudah tahu. Di mana perintah transfernya? Li Qingshan masuk ke kamar dan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat betapa bermasalahnya dia. Hua Chenglu mengeluarkan perintah transfer, dan Li Qingshan menyimpannya setelah melihatnya sekilas. Itu benar-benar Komandan Serigala Putih. Oh benar, Chenglu,
kakak laki-lakimu baru saja berangkat. Bukankah dia bilang itu akan memakan waktu 1 atau 2 hari lagi? Mungkin karena dia tidak ingin membuat keributan seperti mengusirnya. Dia akan pergi ke istana koleksi pedang, jadi sudah waktunya aku berangkat juga. Petik 2. Li Qingshan menatap keluar jendela sambil tersenyum. Langit yang baru saja cerah setelah hujan begitu biru hingga hampir transparan. Hatinya sudah melayang, bukan, ke Komando Laut Selatan yang belum pernah dia temui yang jaraknya ratusan ribu kilometer. Dia membayangkan Laut Selatan yang tak terbatas. Apa yang membuatmu cemberut? Aku sudah dipromosikan. Apakah kamu tidak akan memelukku untuk merayakannya? Li Qingshan merentangkan tangannya. Saudara Li, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Itulah Komando Laut Selatan, wilayah paling selatan dari 9 provinsi. Ini adalah tanah hutan belantara di antara hutan belantara. Penjaga Hawkwolf tidak hanya tidak punya hak istimewa di sana, tapi mereka bahkan akan menerima permusuhan, namun Anda masih ingin bercanda. Hua Chenglu panik. Jika aku tidak bercanda, apakah aku harus menangis? Li Qingshan agak tersentuh melihat betapa prihatinnya dia terhadapnya. Cari Komandan Gu dan suruh dia membantumu. Dan gurumu. Bagaimanapun juga, kamu adalah murid dari Biara Candevanaga, dan Istana Koleksi Pedang. Bukankah mereka ingin menjadikanmu sebagai tetua tamu? Pokoknya kamu pasti tidak bisa menerima pekerjaan ini. Pasti si brengsek Si King itulah yang mengendalikannya. Dia menggunakan identitasnya sebagai pangeran untuk mengamuk. Hua Chenglu berkata dengan marah. Terima kasih, tapi aku sudah mengambil keputusan. Komando Laut Selatan memang merupakan tanah belantara di antara hutan belantara. Pasti penuh dengan bahaya. Justru karena itulah maka layak untuk dilakukan. Jika aku tidak pergi ke ujung dunia dan penjuru lautan, bukankah aku akan menyia-nyiakan hidupku? Adapun anak itu, Si King, akan ada saatnya dia menangis. Petik 2. Li Qingshan berkata dengan bangga. Dia sama sekali tidak menganggap serius Si King. Dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk menyelesaikan keluhan kecil ini di masa depan. Kakak Li, sekarang kamu sudah mengatakan itu, bahkan aku ingin pergi dan melihat-lihat. Aku masih belum melihat lautan yang sebenarnya. Jika bukan karena aku takut menyeretmu ke bawah, aku bahkan ingin pergi bersamamu dan menjadi penjaga serigala putih. Petik 2. Hua Chenglu terpengaruh oleh perasaan luhurnya, dan kekhawatirannya lenyap. Mengapa dia perlu mengkhawatirkan pria ini? Dia adalah Li Qingshan. Dia tidak bisa tidak berfantasi tentang Laut Selatan Provinsi Kabut. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah menjadi orang yang menetap. Faktanya, dia bahkan memiliki keinginan untuk pergi ke Laut Selatan bersamanya apapun konsekuensinya. Ayo, itu tidak akan menyeretmu ke bawah sama sekali. Li Qingshan mengamati Hua Chenglu sambil tersenyum. Setelah beberapa tahun, gadis kecil itu menjadi semakin menawan. Ciri-cirinya sangat indah, sosoknya anggun, dan sosoknya ramping serta proporsional. Jika dia bertambah sedikit, dia akan menjadi gemuk, dan jika dia kehilangan sedikit, dia akan menjadi kurus. Dia terpancar dengan kecantikan yang lembut. Jika aku benar-benar pergi bersamamu, kakak perempuan Han akan mengutukku sampai mati. Wajah Hua Chenglu memerah karena tatapannya, dan dia menjulurkan lidahnya. Kenapa dia mengutukmu? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Li Qingshan mundur selangkah dan berkata dengan sangat terkejut. Kakak Li, aku hanya bercanda. Kamu masih sangat muda, jalan di depanmu masih sangat panjang. Manfaat terbesar dari komunitas kultivasi adalah Anda tidak akan pernah bisa membayangkan seberapa jauh dan seberapa jauh Anda bisa melangkah. Walaupun kamu harus mengurusi urusan penjaga Hawkwolf, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Selama Anda terus meningkatkan budidaya Anda, akan ada hari di mana Anda bisa pergi kemana saja di 9 provinsi. Petik 2. Li Qingshan menepuk bahu Hua Chenglu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, saya akan bekerja keras dalam berkultivasi. Saya mendengar bahwa merfolk di Laut Selatan semuanya sangat indah, dan suara mereka memesona. Jika orang-orang yang berlayar di laut mendengar nyanyian merfolk, mereka akan melompat ke dalam air tanpa mempedulikan apapun dan tenggelam hingga mati. Jangan terpesona oleh mereka, Kakak Li, kata Hua Chenglu. Namun, dia menolak percaya bahwa ada wanita yang bisa membuatnya terpesona dengan kecantikannya. Khususnya, setelah melihat Little N beberapa hari yang lalu, dia semakin yakin akan hal ini. Kecantikan yang tidak manusiawi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan dia kagumi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tahu kalau aku selalu terpesona oleh kecantikan. Saya bahkan melihat rekan senegara saya, Li Long, di Gunung Soaring Afterglow sebelumnya. Kami hanya berbicara beberapa patah kata sebelum mengucapkan selamat tinggal, namun tanpa sengaja aku memberitahumu begitu banyak. Peringatan Anda sangat masuk akal. Saya perlu belajar darinya. Saya pergi. Petik 2. Li Qingshan mengulurkan tangannya tanpa daya. Omong-omong, dia pada dasarnya telah terpesona oleh seorang merfolk, dan itu bukanlah lagu yang mempesona, tapi kata-kata beracunnya. Apa yang terburu-buru? Kamu pergi terlalu jauh, jadi kamu perlu mengadakan jamuan perpisahan. Hua Chenglu berkata dengan heran. Lupakan saja, kita baru saja mengadakan pertemuan beberapa hari yang lalu. Akan membosankan jika terlalu banyak jamuan makan. Belum lagi, bukan berarti aku akan pergi ke suatu tempat yang menyenangkan. Jika aku membuatnya seolah-olah aku tidak akan pernah kembali, betapa membosankannya hal itu. Petik 2.
Li Qingshan melambaikan tangannya dan menolaknya. Dia berkata, hati-hati, sebelum berbalik dan berjalan keluar jendela. Hua Chenglu mengawasinya pergi. Dia dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Siapa yang tahu berapa tahun lagi mereka bisa bertemu lagi, dan siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang ada di depan. Kakak Li, apakah ada hal lain? Li Qingshan berbalik, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Hua Chenglu bergegas mendekat dan mencium bibirnya. Setelah itu, mereka langsung berpisah seolah-olah dia tersengat listrik. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, hati-hati di jalan. Nak, apa maksudnya ini? Li Qingshan menjilat bibirnya. Perasaan lembut dan tidak dewasa tetap ada. Dia mengangkat dagunya, dan wajah halusnya memerah dengan warna merah yang memabukkan. Bulu matanya yang panjang bergetar, takut menatap matanya. Opo-opo, tatapan Hua Chenglu melayang. Dia mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Baru saja, dia terlalu impulsif. Li Qingshan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah mudanya yang lembut sebelum masuk. Dia membuka giginya dan menahan lidahnya, menikmatinya tanpa menahan diri. Mata Hua Chenglu melebar sebelum menutupnya kembali dengan kuat. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seorang pria menciumnya seperti ini. Dia merasa seperti sedang dilanggar, tapi dia tidak berdaya untuk melawan. Tubuhnya tegang, tetapi saat dia mencium dan membelainya, dia perlahan-lahan menjadi rileks, jatuh lemas dalam pelukannya. Sekarang ini yang disebut ciuman. Baru beberapa saat kemudian Li Qingshan tersenyum. Ketika dia melihat bagaimana dia dalam keadaan linglung, membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, dia mulai terbakar oleh nafsu. Di masa lalu, dia mungkin tergoda untuk menelannya utuh. Namun, setelah pengalaman bertahun-tahun, dia tidak lagi bernafsu seperti sebelumnya, jadi dia melepaskannya dengan lembut. Kakak laki-laki, Hua Chenglu tergerak. Ini pertama kalinya, jadi aku akan menghukummu sedikit. Aku harap kamu belajar dari ini. Jika ada waktu berikutnya, itu tidak akan sesederhana itu. Li Qingshan bercanda, tapi dia sangat serius. Dia bukanlah pria yang bisa tetap tenang. Faktanya, bisa dikatakan dia tidak menolak siapapun. Tidak ada alasan baginya untuk tidak memakan daging yang sudah ada di mulutnya. Namun, Hua Chenglu telah menyelamatkannya sebelumnya dan memanggilnya kakak selama bertahun-tahun. Hubungan mereka luar biasa, jadi dia tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Aku akan memberitahu kakak perempuan Han bahwa kamu menindasku. Hua Chenglu menyeka mulutnya dengan paksa dan menatapnya dengan kejam. Pertumbuhan dan pengalamannya selama bertahun-tahun sepertinya lenyap. Dia menjadi gadis remaja lagi. Anda masih cukup berani untuk menyalahkan. Baiklah, ayo kita bicara dengannya sekarang dan lihat siapa yang benar. Li Qingshan meraih pergelangan tangan Hua Chenglu dan berjalan keluar. Tidak, Hua Chenglu berjuang dengan tergesa-gesa dan melepaskan diri dengan susah payah. Dia mengusap pergelangan tangannya dan berkata dengan marah, kakak, kamu tidak tahu malu. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Kakak Li, kamu masih berhutang sesuatu padaku. Kata Hua Chenglu. Aku hampir melupakannya jika kamu tidak menyebutkannya. Pikirkan baik-baik saat aku berada di Laut Selatan. Li Qingshan pergi, dan Hua Chenglu kembali ke tempat duduknya. Dia terus berpikir, tapi dia merasa terganggu oleh hal lain. Chapter 768. Mereka baru saja memulai perjalanan setelah terbang melewati pegunungan. Akhirnya mereka sampai lagi di perbatasan Provinsi Hijau. Laut biru tak berbatas membentang ke selatan hingga ke ujung dunia. Li Qingshan mengeluarkan peta mental Provinsi Kabut dan melihatnya sekilas. Tatapannya tertuju pada pegunungan. Ini adalah gunung api meleleh, tempat tinggal pohon Wutong Dewa. Dia secara khusus meminta bimbingan Raja Pohon Beringin, tetapi masalahnya agak merepotkan, karena gunung api meleleh adalah tempat istana para pemakan api saat ini berada, sedangkan pohon Wutong Dewa adalah pohon Dewa Ras. Itu benar-benar tidak bisa didekati. Tidak ada yang aneh dengan hal ini. Semua orang menginginkan tempat yang bagus. Pada akhirnya, itu pasti milik yang kuat. Setelah burung Phoenix terbang, siapapun yang bisa menjadi penguasa baru pohon Wutong Dewa pasti tidak akan lemah. Li Qingshan berkata kepada N kecil di sampingnya, ayo pergi ke rawa Cloud Dream dulu dan lihat bagaimana keadaan Rusin. Baiklah, Great March of Cloud Dream diselimuti awan dan kabut, naik dan turun. Rawa itu dipenuhi dengan ki spiritual yang padat, samar-samar mengembun menjadi satu. Hamparan cahaya yang luas dikendalikan oleh segel dewa air yang kecil. Dia sepertinya sedang berkultivasi, Li Qingshan merasakan. Mengapa kita tidak menunggu sampai kita mencapai komando Laut Selatan dan menghilangkan bahayanya sebelum membiarkannya pergi? Kata N kecil. Itu juga berhasil. Kami akan membiarkan dia berkultivasi dengan baik di sini untuk sementara waktu. Li Qingshan mengangguk. Mengontrol wilayah perairan yang begitu luas adalah kesempatan langka baginya yang memiliki garis keturunan merfok. Dibandingkan dengan budidaya, segala sesuatunya bisa dikesampingkan untuk nanti. Alhasil, keduanya terbang di atas rawa Cloud Dream dan melanjutkan perjalanan ke selatan. Tujuan mereka bukanlah Komando Laut Selatan, melainkan Ibu Kota Kabut. Ibu Kota Kabut terletak di tengah Provinsi Kabut, tempat tinggal Tuan Tanah Provinsi Kabut. Itu adalah Ibu Kota Raja Yue Selatan, kota terbesar kedua di Provinsi Kabut. Markas besar penjaga Hawkwolf di Provinsi Kabut berada di dekatnya. Di bawah langit yang suram, seekor elang emas besar dengan lebar sayap beberapa ratus meter mencengkeram gunung dengan kuat dengan cakarnya.
Matanya menatap ke arah ibu kota kabut di kejauhan, memberikan kesan pengawasan dan peringatan yang kuat. Penjaga Hawkwolf selalu menjadi kekuatan penting yang digunakan kekaisaran untuk menghalangi pinggiran hutan belantara. Namun, setelah beberapa ribu tahun cobaan dan kesengsaraan, bahkan elang emas yang telah dimurnikan dengan susah payah pun tampak pucat jika dibandingkan. Kerajaan Sia besar telah kehilangan kendali atas provinsi kabut. Yang tersisa sekarang hanyalah penyerahan diri. Adapun Hawkwolf Guard yang awalnya gagah, malah menjadi sasaran kritik publik. Tidak ada satu organisasi pun yang menyambutnya. Pada dasarnya hanya ada organisasi komandan yang tersisa di Provinsi Kabut, dan mereka semua gemetar ketakutan. Pada saat ini, Li Qingshan dan Little N sedang berdiri di kaki gunung, menatap elang emas yang berdiri dengan bangga di puncak gunung. Setelah dilaporkan, di bawah bimbingan seorang petugas, dia menginjakkan kaki di gunung tersebut. Vegetasi di gunung itu subur, dan pepohonan membentuk hutan. Pemandangannya indah. Paviliun, teras, dan bangunan semuanya megah, dan tidak dipengaruhi oleh adat istiadat Provinsi Kabut. Sebaliknya, mereka mempunyai jejak yang kuat dari Provinsi Naga. Namun, tidak banyak orang di sekitar, membuatnya tampak agak sepi. Kadang-kadang, dia melihat beberapa orang, tetapi mereka semua adalah praktisi Qi yang tidak lebih kuat dari manusia. Mereka bertugas sebagai petugas dan menjaga operasional dasar tempat ini. Li Qingshan tiba di puncak gunung. Ada serangkaian aula di sini, indah dan megah. Namun, setelah berkeliling di sana, dia tidak melihat komandan elang emas. Dia mengetahui bahwa dia sedang berkultivasi terpencil. Pada akhirnya, di bawah bimbingan seorang petugas berbaju hitam, dia mengumpulkan seragam dan tablet pinggangnya sebagai komandan Serigala Putih. Setelah itu, dia tidak mendapat perlakuan khusus, jadi dia turun gunung lagi. Dia merasa agak bingung. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang komandan Serigala Putih. Itu adalah tokoh penting di Provinsi Hijau. Dia bisa dianggap sebagai salah satu eselon atas dari pengawal Hawkwolf, namun dia sebenarnya diperlakukan dengan sangat dingin di Provinsi Kabut. Namun, dia sudah memahami makna mendasarnya. Tidak peduli masalah apa yang kamu hadapi, jangan berharap ada orang yang membela kamu. Bahkan jika seseorang membunuhmu, tidak ada yang akan membalaskan dendammu. Mengerti, Li Qingshan tersenyum dan berkata pada N kecil, jika tidak ada tempat untukku di sini, pasti ada tempat untukku. Ayo pergi. Akibatnya, dia tidak berlama-lama di ibu kota kabut sama sekali. Dia segera menuju Komando Laut Selatan. Keduanya bergerak dan berhenti dari waktu ke waktu. Setelah belasan hari terbang, mereka akhirnya tiba di kota Komando Laut Selatan saat senja. Udara menjadi lebih panas dan lembab. Saat mereka menarik napas, mereka merasa seperti menghirup uap air ke dalam paru-parunya. Pohon-pohon besar yang tingginya beberapa puluh meter dapat dilihat di mana-mana, dan pohon-pohon yang tingginya lebih dari 300 meter juga tidak jarang. Jika ini adalah kehidupan masa lalunya, itu akan menjadi gedung pencakar langit setinggi 100 lantai, membentuk dunia primitif dan 3 dimensi, dan kota Komando Laut Selatan dibangun di sana. Lebih tepatnya, itu adalah pohon besar yang tingginya hampir 1.500 meter. Batangnya berlubang, dan ada jalan papan yang dibangun di sekeliling batangnya. Orang-orang dengan pakaian aneh keluar masuk lubang, berjalan di jalan papan seperti semut kecil. Cabang-cabang yang sangat tebal menopang bangunan dan benteng. Orang-orang berjalan di jembatan yang ditenun dari tanaman merambat, bergerak di antara dahan. Kota itu ramai dan ramai, tidak berbeda dengan kota manusia biasa. Sebelum dia menyuruh Li Qingshan datang ke Komando Laut Selatan, dia telah mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Dia tahu bahwa semakin dekat mereka ke selatan, semakin tinggi dan lebat pepohonannya. Semua orang tinggal di pepohonan, dan kecuali diperlukan, mereka tidak akan pernah turun ke tanah. Beberapa orang bahkan belum pernah menginjakkan kaki seumur hidup mereka. Sinar matahari sangat sulit menembus kanopi yang lebat, sehingga tidak ada cahaya matahari di permukaan. Kabut tebal terus-menerus melayang. Itu adalah racun yang fatal. Lapisan daun-daun berguguran menumpuk, membentuk medan mirip rawa. Itu adalah surga bagi berbagai binatang daemon dan serangga berbisa. Bahkan tanaman yang hidup dalam bayang-bayang sepanjang tahun pun dipenuhi dengan agresi. Dalam lingkungan ekstrim seperti itu, apalagi manusia, bahkan para pembudidaya pun berada dalam bahaya. Suku barbar yang terdiri dari manusia tidak mungkin ada. Hanya suku dukun yang kuat yang mampu bertahan, namun mereka terpaksa menghadapi ujian kematian setiap saat. Akibatnya, garis baik dan jahat menjadi sangat kabur di sini. Hanya kelangsungan hidup yang diutamakan. Kebanyakan orang yang bertahan hidup dalam lingkungan seperti itu memiliki sifat gigih, kejam, dan licik. Demi kelangsungan hidup, mereka akan melakukan apa saja. Apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda, mereka semua dengan gila-gilaan mengejar kekuasaan. Seni iblis dan seni jahat yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya tersebar luas, tidak peduli seberapa berdarah metode kultivasinya atau seberapa parah konsekuensinya. Metode kultivasi yang netral dan damai tidak akan berhasil di sini. Jika mereka bahkan tidak dapat bertahan hidup hari ini, bagaimana mereka bisa berpikir 10 tahun kemudian? Berjudi dengan nyawa seseorang tidak perlu dikatakan lagi. Hidup tidak ada artinya, entah itu milik orang lain atau milik mereka sendiri. Semakin banyak orang menghargai hidup mereka, semakin sedikit mereka bisa hidup. Akibatnya, terlepas dari apakah para penggarap iblis itu kuat atau lemah, mereka tidak akan pernah bisa dibasmi. Tidak peduli metode budidaya apa yang mereka praktikkan,
para penggarap kuat yang muncul dari negeri ini semuanya akan memiliki jejak mendalam dari para penggarap setan. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan menghabiskan hari-hari kami di tempat seperti ini. Rasanya cukup menyenangkan. Sayangnya kita masih sangat jauh dari laut. Setelah kita melewati penjaga Hawkwolf, ayo pergi ke pantai dan melihat-lihat. Petik 2. Li Qingshan berkata dengan penuh semangat. Dia telah mempraktikkan seni lautan tanpa batas selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat lautan dunia ini sebelumnya. Lautan yang sebenarnya bergelombang dengan ombak yang besar, tak terbatas dan tak terbatas. Sebagai simbol penjaga Hawkwolf, seekor elang berwarna putih keperakan berdiri di dahan tebal yang tinggi di atas pohon besar. Sekilas terlihat agak seimbang, seperti elang biasa yang bertengger di puncak pohon. Li Qingshan terbang dan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Suara peringatan terdengar dari penjaga Hawkwolf. Siapa ini? Chapter 769. Di dahan pohon di kaki patung elang putih terdapat banyak bangunan. Itu semua adalah rumah buku yang tumbuh dari dahan pohon. Ada juga keranjang besar yang terbuat dari tanaman merambat yang tergantung di bawah dahan, dan ada sosok-sosok yang bergerak di dalamnya. Cabang pohon telah diubah seluruhnya menjadi taman di langit. Dipenuhi dengan suasana yang indah dan eksotis. Sekelompok pengawal serigala putih yang mengenakan pakaian putih dengan sulaman serigala putih berjalan keluar dari gedung berbentuk aneh. Meskipun mereka semua adalah kultivator yang telah melewati kesengsaraan surgawi pertama, pakaian bagus yang mereka kenakan tampak seperti pakaian curian tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Mereka menyingsingkan lengan baju atau mengikatkan pakaian di pinggang. Kebanyakan dari mereka bertelanjang kaki. 8 dari 10 dari mereka sedang melihat Little N di samping Li Qingshan. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti kultivator. Mereka tampak seperti wanita cabul yang belum pernah melihat wanita selama 8 masa hidupnya. Adapun 2 sisanya, salah satu dari mereka sombong, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia dan hanya menonton pertunjukan. Yang terakhir sangat terkejut dan berkata dengan nada yang aneh, Komandan Serigala Putih. Di mana Komandan Serigala Putih? Petik 2. Tentu saja itu adalah Komandan Serigala Putih dari Komando Laut Selatan. Suruh Komandan Elang Putih menemuiku. Li Qingshan juga sedikit terkejut. Dia telah ditunjuk sebagai Komandan Serigala Putih, tetapi kelompok penjaga Serigala Putih ini tidak mengetahuinya, atau mereka sengaja berpura-pura tidak mengetahuinya. Yang mulia, Anda benar-benar banyak bicara. Anda hanyalah Komandan Serigala Putih. Seharusnya Andalah yang mengunjungi komandan kami. Kata penjaga Serigala Putih yang ceroboh. Telinga dan lubang hidungnya ditusuk dengan cincin yang tak terhitung jumlahnya, dan wajahnya dicat dengan cat hijau tua. Jelas sekali bahwa dia berasal dari suku penyihir, dan ekspresinya penuh dengan penghinaan. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Li Qingshan mengerutkan kening. Seorang pengawal serigala putih berani memprovokasi dia, jadi dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Mungkinkah Komandan Elang Putih sedang mengujinya? Atau mungkin dia mempunyai latar belakang yang kuat? Melihat bahwa dia memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, dia pasti memiliki warisan seorang master. Mungkin dia berasal dari sekte penggarap setan. Anda tentu akan mengetahui nama saya di masa depan. Tuan Komandan, mengapa Anda tidak memberitahu kami nama wanita cantik di samping Anda? Penjaga serigala putih memasang ekspresi malas di wajahnya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Li Qingshan. N kecil melirik Li Qingshan. Li Qingshan tersenyum. Sosoknya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan pengawal serigala putih. Dia mengulurkan tangan dan meraih. Anda, pengawal serigala putih juga tidak mengharapkan hal ini. Li Qingshan adalah pendatang baru. Dia sebenarnya berani melakukan gerakan begitu saja. Asap hijau mengepul dari tubuhnya, dan bau amis menyerang lubang hidung. Jelas sekali dia sangat beracun. Li Qingshan mengabaikan asap beracun itu. Dia mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Apakah kamu tahu siapa tuanku? Wajah penjaga serigala putih semerah hati babi. Kakinya meronta, tapi ekspresinya tetap garang. Jika kamu berani melukai sehelai rambutku pun, kamu tidak akan bisa bergerak 1 inci pun di Laut Selatan. Saat dia datang untuk membalas dendam padaku, tentu saja aku akan mengetahuinya. Lagi pula, aku tidak akan pergi begitu saja, jadi apa yang perlu ditakutkan? Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Tidak ada niat membunuh atau permusuhan. Pria seperti ini tidak pantas dianggap serius. Orang rendahan ini adalah Chen Junyan. Saya mohon kepada Panglima agar bermurah hati dan mengampuni nyawa orang rendahan ini. Orang rendahan ini tidak akan berani melakukannya lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi budakmu dan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Saya paling akrab dengan South Sea Commandery. Petik 2. Yang mengejutkan Li Qingshan, penjaga serigala putih, yang baru saja memasang ekspresi galak, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan dengan keras memohon belas kasihan. Dia tidak peduli bahwa begitu banyak rekan-rekannya yang menonton, dan ekspresinya sangat menjilat. Dia mengutuk dalam hatinya, orang malang yang dikirim ke Laut Selatan ini tidak bercanda. Dia benar-benar ingin membunuhku. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Setelah bencana hari ini, ia akan menderita di masa depan. Dia masih belum tahu bagaimana harus bersikap setelah datang ke South Sea Commandery. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan setelah melampaui kesengsaraan surgawi kedua? Hei, namamu cukup anggun. Hari ini,
Komandan akan mengirimmu berangkat. Li Qingshan tidak bergeming dan mengayunkannya ke atas. Tetap di tanganmu. Seberkas cahaya terbang dari kanopi lebat di atas, berubah menjadi lelaki tua kurus dan layu dengan mata segitiga. Pakaian putihnya disulam dengan gambar elang putih yang melebarkan sayapnya. Dia kebetulan adalah Komandan White Hawk di Komando Laut Selatan. Salam dari bawahan Li Qingshan, Komandan. Bolehkah saya menanyakan nama Komandan? Li Qingshan berkata tanpa sedikit pun rasa hormat di wajahnya. Dia terus memegang pengawal serigala putih di tangannya. Tua ini jelas-jelas sedang memperhatikan dari atas. Mungkin dialah yang mengatur segalanya hari ini. Saya Huang Xiqin, dan Anda Li Qingshan. Saya sangat menantikan untuk bertemu dengan Anda, saya sangat menantikan untuk bertemu dengan Anda. Huang Xiqin mengamati Li Qingshan sebelum melirik Little N di sampingnya. Informasi yang dia terima dari Pangeran Siking beberapa hari yang lalu muncul lagi di benaknya. Kedua murid jenius dari biara Candeva Naga keduanya berusia di bawah 30 tahun, telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Masa depan mereka tidak terbatas. Karena dia telah menyinggung Pangeran Siking, dia dikirim ke sini. Pangeran Siking ingin dia mati, berjanji akan memberinya hadiah besar setelahnya. Dia bahkan bisa memindahkannya kembali ke Provinsi Naga. Huang Xiqin tidak tertarik untuk kembali ke Provinsi Naga. Setelah dikirim ke sini bertahun-tahun yang lalu, dia sudah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di sini. Dia menjaga kontak dengan berbagai organisasi di Komando Laut Selatan, dan dia bahkan menjabat sebagai tetua tamu untuk beberapa sekte secara pribadi. Sekarang kekaisaran telah menurun dan jalur iblis telah meningkat, statusnya pun meningkat. Tidak peduli siapa yang ingin menyatukan para penggarap iblis di Komando Laut Selatan, mereka akan membutuhkannya untuk bekerja sama dengan mereka. Bahkan ibu kota Kabut membutuhkannya. Karena kehilangan motivasi untuk mencoba kesengsaraan surgawi ketiga, dia telah menggunakan hampir 1 abad untuk menjalin jaringan koneksi. Di sini, dia memiliki kekuatan luar biasa. Jika itu penting, dia bahkan bisa membuat para penggarap hebat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga mengambil tindakan untuknya. Dia tidak terlalu peduli dengan rasa terima kasih Pangeran Siking yang sebesar-besarnya, namun dia tetap memutuskan untuk membantunya dalam masalah ini. Identitas mereka terlalu mencolok. Sejak mereka datang ke Laut Selatan, semakin berbakat mereka, semakin mereka bisa melupakan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kedatangan dua murid saleh ke sini pada dasarnya seperti melemparkan 2 bara api ke lautan tak berbatas. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak bisa menghindari nasib kepunahan. Dia hanya mengikuti arus. Tentu saja selalu ada jalan keluar. Dia juga meninggalkan mereka berdua dengan peluang untuk bertahan hidup. Selama mereka mematuhi perintahnya, memahami batasan mereka, dan berperilaku seperti 2 anjing baik yang tahu cara mengibaskan ekornya, dia tidak keberatan membantu mereka dan menunjukkan jalan untuk bertahan hidup. Dia juga bisa sepenuhnya mengabaikan kemarahan Pangeran Siking. Semuanya tergantung pada manfaatnya. Namun sepertinya sekarang, mereka berdua benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap yang baik. Mereka telah melewatkan kesempatan besar yang telah diberikannya kepada mereka. Khususnya, Li Qingshan sebenarnya cukup berani untuk menyerang bawahannya secara langsung. Dia benar-benar ceroboh. Huang Xiqin merasa kasihan pada mereka. Karena mereka bersikeras untuk menempuh jalan kematian, saya juga tidak bisa menghentikan mereka. Li Qingshan ini sombong dan setia, jadi dia mudah untuk dihadapi. Sebaliknya, wanita dengan nama Dharma, satu kehendak, itu sungguh tak terduga, dan dia luar biasa cantiknya. Dia tergoda ketika melihatnya. Namun, ini semua hanyalah masalah kecil. Meskipun biara Candeva Naga berjarak puluhan ribu kilometer jauhnya, orang-orang yang berdiri di belakang mereka berdua adalah Raja Biksu yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Dia tetap harus berhati-hati dan menghindari masalah pada dirinya sendiri. Huang Xiqin mengambil keputusan dan tersenyum. Aku tidak mengira kamu akan datang secepat ini. Aku tidak pernah memberitahu anak-anak ini. Lepaskan dia dan ikut aku. Aku akan segera mengatur jamuan makan untuk menyambutmu. Provinsi Kabut merupakan negeri hutan belantara, namun memiliki daya tarik tersendiri. Petik 2. Baiklah, Li Qingshan melemparkan Chen Junyan ke tanah dengan tangannya, menggunakan sekitar 20% kekuatannya. Dengan keras, orang yang hidup hancur berkeping-keping. Darah menyembur kemana-mana, dia bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Yang dia katakan hanyalah beberapa kata yang tidak sopan. Apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Wajah Huang Xiqin berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir dia akan benar-benar membunuhnya, dan dia akan melakukannya tepat di depannya. Itu pada dasarnya adalah tamparan di wajahnya. Adapun wanita itu, dia tetap tanpa ekspresi. Apakah dia benar-benar seorang murid Buddha? Kalau begitu, sebaiknya kamu jaga kata-katamu di masa depan, Komandan. Kata Li Qingshan. Dia datang ke Komando Laut Selatan bukan untuk berkompromi. Lapisan kelima dari iblis harimau belum menjadi keberadaan yang sederhana. Sebaliknya, itu adalah akibat dari pembantaian. Semakin banyak musuh yang dimilikinya, semakin baik. Jika dia masih berada di Provinsi Hijau, dia tidak akan bisa membantai penjaga serigala putih dengan mudah. Provinsi Kabut adalah negeri tanpa hukum, yang merupakan hal baik baginya. Dia ingin memaksa Huang Xiqin untuk melawannya, dan kemudian dia bisa dipromosikan menjadi Komandan White Hawk. Apakah kamu tahu siapa tuannya? Huang Xiqin bertanya dengan wajah cekung. Saat dia datang untuk membalas dendam, dia pasti akan mengetahuinya. Bukankah begitu, Komandan Huang?
Li Qingshan menatap Huang Xiqin dan tersenyum. Lalu tahukah kamu bahwa naga yang perkasa pun tidak dapat menghancurkan ular di wilayahnya sendiri? Huang Xiqin awalnya berencana untuk mengungkapkan niat baik terlebih dahulu dan memenangkan hati Li Qingshan. Kemudian dia akan menggunakan identitasnya sebagai Komandan White Hawk untuk mengatur berbagai misi berbahaya untuknya. Jika dia mati, dia tidak bisa menyalahkannya, tetapi jika dia selamat, itu sama saja dengan mendapatkan antek yang kuat. Namun, dia tidak pernah menyangka Li Qingshan tidak akan menganggapnya serius sama sekali, dia juga tidak punya niat untuk berteman dengannya. Akibatnya, semua rencananya gagal. Tutup mulutmu. Aku tahu hanya dengan sekali pandang kalau kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, dasar bajingan tua. Aku, Li Qingshan, telah datang ke Komando Laut Selatan dan menjadi Komandan Serigala Putih bukan untuk membuang-buang waktu bersamamu, tetapi untuk membersihkan setan dan menegakkan keadilan. Mereka yang tunduk kepadaku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan mati. Hahaha. Petik 2. Tawa liar Li Qingshan bergema di seluruh hutan, sampai ke telinga semua orang di kota Komando Laut Selatan. Mereka semua menoleh, bertanya-tanya siapa yang berani berbicara seperti itu. Apakah dia marah? Meskipun dia ingin tampil benar dan menakjubkan, perkataan dan tindakannya penuh dengan penjahat. Huang Xiqin tercengang. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana tanah suci Buddha yang terkenal di Qingzhou dapat menghasilkan murid seperti itu. Dia tidak memahami alasan apapun dan tidak mengikuti aturan apapun. Huang Xiqin, sebagai Komandan White Hawk, Anda tidak hanya memegang posisi tanpa melakukan apapun, tetapi Anda juga berkolusi dengan setan untuk menyakiti rakyat jelata. Hari ini, kejahatan Anda tidak dapat diampuni, dan Anda tidak dapat lolos dari kematian. Apalagi yang Anda lakukan? Harus kukatakan. Li Qingshan berhenti tertawa dan menunjuk ke arah Huang Xiqin sambil berteriak dengan marah. Matanya menampakkan cahaya merah yang indah, dan tubuhnya memancarkan aura iblis yang mengerikan. Meskipun dia tidak tahu apakah Huang Xiqin berkolusi dengan setan atau tidak, siapa yang peduli. Dia bisa dipromosikan jika dia membunuhnya. Di masa depan, ketika dia melihat wanita malang itu, kita akan berada di level yang sama. Bukti apa yang kamu punya? Kamu memfitnah saya. Huang Xiqin sangat marah, dan perasaan krisis yang besar tiba-tiba muncul di hatinya. Chapter 770. Li Qingshan menegur dengan benar. Ki iblis yang melonjak tiba-tiba menyusut dan memadat, berubah menjadi komandan iblis. Dengan pedang iblis pengkhianat di tangannya, dia menatap lurus ke arah Huang Xiqin dengan satu mata iblis, terpaku sepenuhnya padanya. Siapakah penggarap iblis di sini? Semua penjaga serigala putih mengutuk di dalam. Biasanya, penanam setan hanyalah istilah umum. Mereka yang mempraktikkan seni iblis dan seni jahat adalah kultivator iblis, dan mereka yang tidak menaati hukum moralitas juga merupakan kultivator iblis. Namun, apakah itu metode kultivasi atau cara Li Qingshan berperilaku? Pada dasarnya itu adalah komentar klasik untuk istilah pembudidaya setan. Namun, orang seperti itu sebenarnya menuduh orang lain sebagai penggarap setan. Meskipun tidak ada satupun orang yang hadir yang baik hati, mereka semua merasakan keinginan untuk mengutuk dengan keras. Huang Xiqin pada dasarnya mengerti. Bajingan ini tidak pernah berencana untuk mempermudah siapapun sejak awal. Dia datang untuk menimbulkan masalah. Li Qingshan, apakah kamu cukup berani untuk meremehkanku hanya karena ada dua orang di pihakmu? Ketika saya mengalami kesengsaraan surgawi kedua, Anda bahkan belum lahir. Petik 2. Suara Huang Xiqin terdengar tua dan serak pada awalnya, namun menjelang akhir, suaranya menjadi nyaring dan megah seperti lonceng. Sosoknya membengkak, dan taring menonjol dari mulutnya. Bulu putih tumbuh di sekujur tubuhnya, dan ekor menjulur dari belakangnya. Beberapa saat kemudian, dia berubah dari seorang lelaki tua kurus menjadi setengah manusia, setengah kera. Kedua lengannya yang tebal menopangnya dari tanah saat dia menatap Li Qingshan dengan kejam. Dia sebenarnya memiliki garis keturunan Dasmon. Banyak ras tinggal bersama di Provinsi Kabut. Ini tidak seperti Provinsi Hijau, di mana manusia dan daemon dipisahkan dengan jelas. Daemon dan manusia, atau bahkan orang lain dan manusia, berkembang biak terjadi dari waktu ke waktu. Akibatnya, banyak manusia yang memiliki garis keturunan Dasmon. Ayah atau nenek moyang beberapa orang adalah manusia, tetapi pada saat bahaya, mereka sebenarnya akan mengaktifkan garis keturunan Dasmon. Ini karena beberapa nenek moyang mereka pernah menikah dengan Dasmon dan mewariskan garis keturunan mereka. Ketika mereka berkembang biak dari generasi ke generasi, mereka menyembunyikan diri. Akibatnya, ada pepatah yang mengatakan bahwa di selatan Provinsi Kabut tidak lagi ada manusia murni. Tidak akan pernah ada perang skala besar antara manusia dan daemon seperti di prefektur Clear River. Atau dengan kata lain perang tidak pernah berhenti, melainkan hanya pertarungan untuk bertahan hidup dan perebutan keuntungan. Memiliki garis keturunan daemon bukanlah suatu bentuk penghinaan di Provinsi Kabut. Sebaliknya, itu adalah bentuk kebanggaan. Untuk dapat menghasilkan keturunan dengan manusia, seseorang setidaknya harus menjadi jenderal daemon dari klan iblis yang kuat. Garis keturunan mereka memungkinkan manusia untuk memasuki klan iblis. Dia dengan cepat memperoleh fisik yang kuat. Bahkan ada beberapa kekuatan luar biasa. Huang Xiqin meraung liar, aura kuat bercampur dengan ki iblis membubung ke langit, dan ribuan daun hijau di puncak pohon bergoyang dan berdesir. Jika kalian berdua ingin bertengkar, jangan. Silakan pergi ke tempat lain, jangan sakiti Tricity. Petik 2. Pada saat ini,
Seberkas cahaya terbang turun dari puncak pohon, berubah menjadi seorang pria parubaya berpakaian mewah dengan mahkota tinggi di kepalanya. Li Qingshan merasa pakaiannya agak familiar, yang membuatnya teringat pada markis dari Rui, Jiangfu. Meskipun terdapat banyak perbedaan dalam detailnya, dengan pola dan dekorasi yang lebih mirip dengan selatan, desain keseluruhan pada dasarnya sama. Apakah kamu adalah Panglima Komando Laut Selatan, Markis dari Laut Tenang? Kata Li Qingshan, ini adalah seragam-seragam para raja dan markis dari Kekaisaran Sia Besar. Itu mirip dengan seragam pengawal Hawkwolf, untuk menunjukkan status dan ekspresi kesetiaan mereka. Namun, dari perubahan seragamnya saja, terlihat jelas kesetiaan mereka sudah tidak banyak lagi. Itu benar, Marquis of Serenesi berkata dengan dingin. Awalnya, dia telah mengawasi dari atas di tanah milik si Markis. Dia merasa senang seseorang bisa membuat Huang Xiqin menderita, tetapi ketika dia mendengar kata-kata arogan Li Qingshan, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Sekarang dia melihat betapa kasarnya dia menjadi semakin tidak senang. Bukan hanya karena dia adalah penguasa Komando Laut Selatan, namun dia juga memiliki dasar kekuatan yang cukup besar, itulah sebabnya dia bisa duduk kokoh di posisi ini. Beberapa ribu tahun yang lalu, Kaisar pendiri awalnya memilih para ahli yang dapat menguasai berbagai wilayah ketika ia menunjuk raja dan markuise dunia. Setelah beberapa ribu tahun suksesi, mereka semua menjadi klan aristokrat yang menguasai suatu wilayah. Sebagai penguasa suatu wilayah, bagaimana dia bisa membiarkan binatang buas lainnya mengaum di hadapannya? Namun, dia sama sekali tidak menganggap serius Li Qingshan. Dia menyebutnya jenius, tapi dia hanyalah seorang anak kecil yang memiliki opini berlebihan tentang kemampuannya sendiri. Tidak mengherankan kalau dia terdegradasi di sini. Di sisi lain, dia lebih tertarik pada Xiao An yang berdiri diam di samping. Dia belum pernah mendengar kecantikan seperti itu sebelumnya, dan bakat serta kultivasinya tidak perlu diragukan lagi. Jika dia bisa menjadikannya sebagai istrinya, itu pasti akan meningkatkan gengsi klannya. Dia bisa memikirkan cara. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan sangat cepat, kamu hanya perlu mengawasi dari satu sisi. Senyuman muncul di topeng melengkung Li Qingshan, dan dia melambaikan tangannya seperti sedang mengusir lalat. Anda, Marquis of Serenesi meledak marah. Dia sudah mulai curiga ada yang tidak beres dengan kepalanya. Markis, ayo bekerja sama dan bunuh orang gila ini. Huang Xiqin sangat ingin menyeret Marquis of Serenesi ke dalam hal ini. Meski dia yakin dengan kekuatannya sendiri, bertarung melawan dua orang sendirian masih merepotkan. Masalah di antara kalian berdua adalah urusan penjaga Hawkwolf. Aku juga tidak punya hak untuk menghakimi. Kalian dipersilakan pergi ke tempat lain dan menyelesaikan masalah. Tidak ada yang boleh ikut campur. Marquis of Serenesi tidak cukup bodoh untuk menyalahkan Huang Xiqin, tetapi karena mempertimbangkan hubungan mereka yang biasa, dia tetap akan membantunya. Di permukaan, dia bertindak seolah dia tidak memihak, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan ikut campur, tetapi dia secara samar-samar menjauhkan N kecil, merampas sekutu kuat Li Qingshan. Huang Xiqin bersukacita dalam hati. Tidak sia-sia baginya menghabiskan begitu banyak upaya untuk berteman dengannya. Sayang sekali anak ini datang terlalu cepat dan bertindak terlalu kasar. Dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan pembantu sama sekali, atau dia pasti akan menakuti Li Qingshan sampai membuat dirinya sendiri kesal. Kamu adalah Marquis of Serenesi yang perkasa, namun kamu berkolusi dengan para penggarap iblis. Itu kejahatan yang bisa dihukum mati. Petik 2. Li Qingshan berbalik dan berkata dengan heran. Niat membunuh diam-diam meresap ke udara. Marquis of Serenesi tercengang. Siapa orang ini? Dia sebenarnya tidak memberikan ruang untuk negosiasi, langsung mengancamnya. Tidak, ini bukan lagi sebuah ancaman. Sebaliknya, dia dengan terang-terangan bertanya kepadanya, apakah kamu ingin mati? Pada saat dia kembali sadar, dia sangat marah. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara kepadanya seperti itu? Bunuh yang itu, dan aku akan bunuh yang ini. N kecil berbicara dengan tenang, menunjuk ke arah Huang Xiqin dan kemudian ke Marquis of Serenesi. Seolah-olah dia tidak berbicara tentang dua tokoh penting yang namanya mengguncang Komando Laut Selatan, tapi dua orang tak dikenal yang bisa mati tergencet kapan saja. Marquis of Serenesi sangat marah, dan niat membunuhnya terus meningkat. Saat berikutnya, dia hendak melancarkan serangan seperti gelombang yang mengamuk. Tidak perlu, aku akan menggunakannya untuk mengasah ilmu pedangku. Selama beberapa hari terakhir, Li Qingshan telah mempelajari cukup banyak slip giok yang diberikan Yin Xiaochou kepadanya. Dia telah memperoleh beberapa wawasan tentang ilmu pedang dan kurang memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Kata-kata ini seperti seember air es yang dituangkan ke atas kepala Marquis of Serenesi, memadamkan amarahnya dan menjernihkan pikirannya. Dia sebenarnya menolak teman-temannya dan ingin bertarung melawan kami berdua sendirian. Entah dia orang gila atau idiot, atau dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Berdasarkan fakta bahwa dia bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu di usia yang begitu muda, jelas kemungkinan besar itulah yang terjadi. Saya tidak punya dendam dengan mereka, jadi mengapa saya harus terlibat dalam kekacauan ini? Biarpun aku membunuh mereka, aku hanya akan mendapat masalah. Petik 2. Akibatnya, Marquis of Serenesi menarik auranya. Kau bohong, kawan. Di bawah perintah Istana Kekaisaran, aku telah menjaga Laut Selatan selama beberapa generasi mendatang. Mengapa aku harus berkolusi dengan para penggarap iblis? Dia berkata kepada Little N dengan lembut, bolehkah saya menanyakan nama Anda, kawan?
Seolah-olah niat membunuhnya barusan palsu, memperjelas bahwa dia tidak akan bertarung. Li Qingshan mendecakkan bibirnya karena kasihan. Huang Xiqin juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengutuk Marquis of Serenity di dalam, tapi dia menghela nafas panjang. Baiklah, Li Qingshan, saya dapat melihat bahwa Anda masih muda dan belum berpengalaman, jadi saya tidak akan menurunkan diri ke level Anda. Sekarang, saya akan berpura-pura tidak pernah mendengarnya. Kami berdua anggota pengawal Hawkwolf, jadi kami masih harus menyelesaikan perbedaan kami dan bekerja sama dengan tulus. Tidakkah menurutmu? Li Qingshan memotongnya. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Dasar monyet tua dari jalur iblis. Hentikan omong kosong itu. Hari ini, kamu akan mati, entah kamu ingin mati atau tidak. Lakukan. Petik 2. Jangan mendorongku terlalu jauh. Huang Xiqin berteriak ke langit. Dia ingin mundur selangkah dan berdamai, menunggu untuk mengumpulkan bantuan sebelum menyerang dengan kejam. Namun, Li Qingshan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Aku bertekad untuk membunuhmu hari ini. Saya masih terburu-buru untuk menjadi komandan White Hawk. Sebelum dia menyadarinya, kepercayaan awal Huang Xiqin telah lenyap sepenuhnya. Dia tidak lagi percaya diri akan kemenangan. Dia bahkan mempertimbangkan untuk mundur dulu. Bahkan sebelum dia menyerang, sikapnya sudah sepenuhnya dikalahkan oleh sikap Li Qingshan. Li Qingshan membentuk segel dengan tangannya dan mengulurkan jarinya. Pedang iblis pengkhianat berubah menjadi seberkas cahaya yang bersiul. Huang Xiqin juga menggambar pisau hijau besar dan mengkilap. Gagangnya diukir dengan kepala hantu yang ganas. Dia mengayunkannya ke bawah dan mendarat dengan kejam di seberkas cahaya. Dentang. Dengan dentang yang sangat tajam, pedang iblis pengkhianat berputar dan terbang kembali, terbelah menjadi 3 di udara sebelum terbang kembali. Di bawah kendali indera jiwa Li Qingshan, mereka terus-menerus menebas Huang Xiqin. Dentang. Huang Xiqin mengayunkan pedang kepala hantu itu ke dalam lingkaran pedang astral, terus-menerus menjatuhkan pedang iblis pengkhianat. Ia tidak bisa mendekat sama sekali. Dia santai dalam hati. Anak ini ngomongnya besar, tapi kekuatannya biasa-biasa saja. Aku hampir tertipu olehnya. Li Qingshan fokus dan terus menyalurkan segel pedangnya. Pedang iblis pengkhianat kadang-kadang berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang berenang dan sesekali memuntahkan pedang Qi. Jelas sekali, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak sengaja menunjukkan kelemahan. Marquis of Serenity yang menyaksikan juga menghela nafas lega. Kinesis pedangnya tidak buruk, dan pemahamannya tentang jalan pedang bisa dikatakan sangat bagus. Untuk usianya, dia sudah bisa dianggap jenius. Sayangnya, pedang itu hanya bisa dianggap sebagai artefak misterius. Hanya ada beberapa teknik pedang yang bisa dia gunakan. Sungguh bodoh jika mengira dia bisa membunuh Huang Xiqin dengan ini. Petik 2. Nak, serahkan hidupmu. Huang Xiqin yakin bahwa hanya ini yang mampu dilakukan Li Qingshan. Dia menghempaskan pedang iblis pengkhianat dengan ayunan pedangnya dan melompat, memunculkan hantu besar yang memegang aura pedang hijau tua sepanjang lebih dari 30 meter dan mengayunkannya ke arah Li Qingshan. Tidak hanya tebasannya yang sangat cepat dan ganas, menutup seluruh ruangan Li Qingshan untuk menghindar atau bermanuver, tetapi hantu besar itu juga melolong pada saat yang bersamaan. Sungguh menggetarkan jiwa. Setelah kehilangan pedangnya, Li Qingshan tampak terpengaruh sejenak. Dia tampak agak tersesat. Melihat bagaimana pedang itu hendak mendarat di kepala Li Qingshan, Huang Xiqin malah ragu-ragu. Itu bukan karena dia tiba-tiba menjadi baik, tapi karena dia khawatir. Meskipun kekuatan biara Candewa Naga tidak dapat mencapai Laut Selatan, jika Raja Biksu mengambil tindakan dan mengincarnya, segala sesuatu yang telah dia dirikan di Provinsi Kabut akan hancur bahkan jika dia berhasil bertahan hidup. Awalnya, aku ingin menahanmu lebih lama lagi, tapi kamu bahkan tidak punya tekad untuk membunuhku secara pribadi. Lawan yang lemah sungguh mengecewakan. Mati untukku. Petik 2. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.